Sejak manusia pertama kali menyadari bahwa hidup penuh penderitaan, ada satu pertanyaan tak pernah berhenti menghantui pikirannya, yaitu mengapa dunia terasa begitu kejam, sementara hati manusia begitu rapuh? Di hadapan penyakit, kematian, ketidakadilan, dan nasib yang tak bisa ditawar, manusia mencari pegangan. Bukan pada kekuatan fisik, bukan pada rasio yang dingin, melainkan pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan tak terlihat. Dan di sanalah agama lahir. Bagi Arthur Schopenhauer, agama bukanlah keajaiban yang turun dari langit, melainkan jawaban manusia atas rasa takutnya sendiri. Ia muncul sebagai penghibur bagi jiwa yang terluka, penenang bagi mereka yang tak sanggup menerima dunia apa adanya. Namun di titik inilah pertanyaan mulai menjadi berbahaya. Apa yang terjadi ketika penghiburan menuntut kepatuhan, ketika iman melarang pertanyaan, dan ketika akal yang seharusnya menjadi cahaya justru diminta untuk diam? Schopenhauer tidak menulis untuk menghina mereka yang beriman. Ia menulis untuk mengusik kebiasaan manusia menerima kebenaran tanpa pernah memeriksanya. Baginya, masalah bukan pada kebutuhan manusia akan makna, melainkan pada keberanian manusia untuk berhenti berpikir demi kenyamanan batin. Dalam absurditas agama, kita tidak diajak untuk membenci Tuhan, tetapi diajak menatap dengan jujur bagaimana gagasan tentang Tuhan seringkali dibentuk oleh penderitaan, ketakutan, dan kebutuhan akan penghiburan. Ini bukan kisah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah perjalanan ke dalam pikiran seorang filsuf yang berani mengatakan bahwa ketika iman berdiri di atas penyangkalan akal, yang lahir bukanlah kebenaran, melainkan ilusi yang disepakati bersama. Dan di titik inilah perjalanan kita dimulai, di antara iman yang menenangkan dan akal yang tak pernah mau diam. Arthur Schopenhauer memulai kritiknya dari satu pengamatan yang sederhana namun menyakitkan, bahwa hidup manusia pada dasarnya adalah penderitaan. Tubuh menua, keinginan tak pernah benar-benar terpenuhi, dan kebahagiaan selalu bersifat sementara. Begitu satu masalah selesai, masalah lain sudah menunggu. Bagi Schopenhauer, dunia bukan tempat yang ramah bagi manusia. Ia adalah arena kelelahan yang terus berulang. Dalam kondisi seperti inilah, agama menemukan fungsinya yang paling kuat. Agama, menurut Schopenhauer, tidak lahir dari pengetahuan, melainkan dari kebutuhan. Kebutuhan akan penghiburan, kebutuhan akan harapan, dan kebutuhan akan keyakinan bahwa penderitaan ini memiliki makna. Ketika realitas terlalu pahit untuk diterima, maka agama pun menawarkan janji bahwa penderitaan tidak sia-sia, bahwa keadilan akan ditegakkan di tempat lain, dan bahwa hidup ini bukanlah akhir dari segalanya. Bagi mereka yang terluka oleh dunia, keyakinan semacam ini bukan kelemahan. Ia adalah cara bertahan hidup. Namun Schopenhauer menegaskan satu hal penting, bahwa penghiburan tidak sama dengan kebenaran. Sebuah ajaran bisa terasa menenangkan tanpa harus benar secara rasional. Dan justru karena sifatnya yang menghibur itulah, agama menjadi begitu sulit untuk ditinggalkan. Ia memberi makna pada rasa sakit, meski makna itu tak bisa dibuktikan oleh akal. Di mata Schopenhauer, inilah kekuatan sekaligus masalah agama. Ia bekerja langsung pada perasaan manusia, bukan pada pikirannya. Ia menenangkan luka batin, tetapi seringkali dengan mengorbankan kejujuran intelektual. Karena ketika seseorang sudah menemukan penghiburan, ia jarang bertanya apakah penghiburan itu benar, atau sekedar diperlukan. Agama dalam kerangka ini bukanlah kebohongan yang disengaja. Ia adalah ilusi yang lahir dari belas kasihan terhadap penderitaan manusia sendiri. Dan selama dunia tetap keras, selama hidup terus melukai, penghiburan itu akan selalu dicari, bahkan jika harganya adalah akal yang perlahan disisihkan. Bagi Arthur Schopenhauer, masalah terbesar agama tidak terletak pada harapan yang diberikannya, melainkan pada satu tuntutan yang hampir selalu menyertainya, yaitu berhentilah bertanya. Di titik inilah agama dan akal mulai berhadap-hadapan. Akal sehat bekerja dengan cara sederhana. Ia meragukan, menimbang, dan menguji. Ia tidak puas dengan jawaban yang hanya berbunyi percaya saja. Namun dogma agama menuntut hal yang sebaliknya, yaitu kepatuhan tanpa syarat. Schopenhauer melihat bahwa semakin lemah sebuah ajaran secara rasional, semakin keras ia melarang pertanyaan. Keraguan dianggap dosa, pertanyaan dilabeli sebagai ancaman, dan berpikir kritis sering disamakan dengan pembangkangan. Bagi Schopenhauer, ini bukan kebetulan.
Agama, kata dia, tidak dibangun untuk akal yang merdeka, melainkan untuk kesadaran yang ingin ditenangkan. Maka akal harus dijinakkan, bukan dibebaskan. Disinilah absurditas itu muncul. Manusia diminta menanggalkan kemampuan berpikirnya, kemampuan tertinggi yang justru membedakannya dari makhluk lain, demi mempertahankan keyakinan yang tak boleh diuji. Schopenhauer tidak menolak akal sebagai musuh iman, melainkan menunjukkan bahwa iman yang takut pada akal adalah iman yang rapuh. Jika sebuah kebenaran memang kokoh, ia tidak perlu dilindungi dari pertanyaan, ia tidak perlu dikelilingi larangan berpikir, dan ia tidak perlu dipertahankan dengan ancaman. Namun agama, dalam bentuk dogmatisnya, justru bertahan dengan cara itu. Ia tidak meyakinkan lewat pemahaman, melainkan lewat kewajiban untuk percaya. Bagi Schopenhauer, di saat inilah iman berhenti menjadi pencarian makna, dan berubah menjadi penyangkalan terhadap akal sehat. Dan ketika akal dipaksa untuk diam, yang tersisa bukanlah kebenaran, melainkan keyakinan yang bertahan karena tak pernah diuji. Arthur Schopenhauer mengajukan satu gagasan yang bagi banyak orang terasa mengganggu, bahwa gambaran tentang Tuhan seringkali tidak lahir dari wahyu, melainkan dari kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam ketidakpastian. Ia takut pada kematian, cemas pada masa depan, dan tak sanggup menerima dunia yang berjalan tanpa keadilan. Dalam kegeisaan itu, manusia menciptakan gambaran tentang sesuatu yang maha tahu, maha adil, dan maha berkuasa. Sebuah figur yang mampu menjawab kekacauan yang tak sanggup dijelaskan oleh realitas. Bagi Schopenhauer, Tuhan dalam agama bukan sekedar entitas metafisik, melainkan cermin dari keinginan terdalam manusia. Keinginan akan keadilan mutlak, keinginan akan makna, dan keinginan agar penderitaan ini tidak sia-sia. Karena itu, konsep Tuhan hampir selalu memiliki sifat yang manusia butuhkan, yaitu mengawasi, menghukum, mengampuni, dan menjanjikan balasan. Bukan karena sifat-sifat itu dapat dibuktikan, melainkan karena tanpa sifat-sifat itu, hidup terasa terlalu kejam untuk diterima. Schopenhauer tidak mengatakan bahwa Tuhan pasti tidak ada. Ia justru menyoroti bagaimana manusia terlalu cepat memproyeksikan dirinya sendiri ke dalam konsep ketuhanan. Manusia memberi Tuhan kehendak, emosi, dan tujuan, seakan-akan semesta berpikir dan merasa seperti manusia. Disinilah, menurutnya, letak absurditas itu, yang tak terbatas digambarkan dengan bahasa yang terbatas, dan yang absolut dipahami melalui kategori manusiawi. Tuhan lalu menjadi sosok yang sesuai dengan kebutuhan zamannya, dengan ketakutan kolektifnya, dan dengan tatanan moral yang ingin dipertahankan masyarakat. Bagi Schopenhauer, ketika manusia menyembah Tuhan semacam ini, yang sebenarnya ia lakukan adalah menyembah gambaran tentang dirinya sendiri, tentang ketakutannya, harapannya, dan keinginannya akan keteraturan. Dan di titik inilah pertanyaan paling sunyi muncul, yaitu, apakah kita benar-benar mencari kebenaran tentang Tuhan, atau hanya mencari ketenangan untuk diri kita sendiri? Bagi Arthur Schopenhauer, hubungan antara agama dan kekuasaan bukanlah kebetulan sejarah. Ia adalah persekutuan yang lahir dari kepentingan yang sama, yaitu mengatur manusia. Agama, dengan janji keselamatan dan ancaman hukuman, memiliki satu keunggulan besar. Ia mampu menundukkan manusia tanpa paksaan fisik. Ketika rasa takut dan harapan sudah tertanam di dalam batin, pengawasan tidak lagi diperlukan. Schopenhauer melihat bahwa kekuasaan memahami hal ini dengan sangat baik. Negara dan otoritas memelihara agama bukan semata karena iman, melainkan karena agama adalah alat paling efektif untuk menjaga ketertiban. Hukum mengatur tubuh, namun agama mengatur pikiran. Dengan menjanjikan balasan di dunia lain, agama membuat manusia menerima ketidakadilan di dunia ini. Penderitaan menjadi sesuatu yang harus ditanggung, bukan dilawan. Dan ketimpangan menjadi takdir, bukan masalah yang perlu dipertanyakan. Bagi Schopenhauer, inilah ironi terbesar. Agama yang awalnya hadir sebagai penghibur penderitaan, perlahan berubah menjadi mekanisme yang membuat penderitaan itu tetap bertahan. Siapapun yang mempertanyakan tatanan tidak hanya melawan kekuasaan duniawi, tetapi juga dicap melawan kehendak ilahi. Dengan cara ini, kritik sosial berubah menjadi dosa, dan kepatuhan berubah menjadi kebajikan. Schopenhauer tidak menuduh semua pemuka agama bersekongkol dengan kekuasaan. Namun ia menegaskan bahwa selama agama melarang pertanyaan, ia akan selalu mudah dimanfaatkan. Karena manusia yang takut pada hukuman ilahi lebih mudah dikendalikan daripada manusia yang berani berpikir sendiri. Dan disinilah agama, menurut Schopenhauer, meninggalkan wilayah spiritual,
dan memasuki wilayah politik, bukan sebagai pencari kebenaran, melainkan sebagai penjaga ketertiban. Arthur Schopenhauer memandang moralitas agama dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu, mengapa manusia berbuat baik? Apakah karena ia benar-benar peduli pada penderitaan sesamanya, atau karena ia takut pada hukuman dan menginginkan pahala? Bagi Schopenhauer, disinilah letak masalah moral agama. Ia tidak berdiri di atas empati, melainkan di atas perhitungan. Perbuatan baik menjadi transaksi, kebaikan dilakukan demi imbalan, dan kejahatan dihindari bukan karena salah, tetapi karena takut akan konsekuensinya. Schopenhauer tidak menyangkal bahwa sistem ini efektif. Ia mampu menjaga ketertiban sosial. Ia mampu mencegah kekacauan. Namun efektivitas, menurutnya, bukan ukuran kebenaran moral. Moralitas sejati bagi Schopenhauer lahir dari satu sumber yang jauh lebih dalam, yaitu belas kasih. Belas kasih muncul ketika seseorang mampu melihat penderitaan orang lain sebagai penderitaannya sendiri, tanpa perintah, tanpa ancaman, dan tanpa janji balasan. Dalam moral semacam ini, manusia tidak berbuat baik karena diperintah Tuhan, tetapi karena ia tidak sanggup melihat penderitaan tanpa ikut merasakannya. Schopenhauer menilai bahwa agama seringkali justru merusak moralitas sejati ini. Ketika kebaikan selalu dikaitkan dengan pahala, empati menjadi alat, bukan tujuan. Manusia tidak lagi bertanya, apakah ini melukai sesamaku? Melainkan, apakah ini akan dihukum atau diberi ganjaran? Di titik inilah moralitas kehilangan jiwanya. Ia menjadi mekanis, dingin, dan bergantung pada otoritas eksternal. Bagi Schopenhauer, manusia yang benar-benar bermoral adalah mereka yang berbuat baik bahkan ketika tidak ada Tuhan yang mengawasi, tidak ada surga yang menunggu, dan tidak ada neraka yang mengancam. Karena kebaikan semacam itu tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari pemahaman mendalam tentang penderitaan manusia itu sendiri. Bagi Arthur Schopenhauer, ketika akal disingkirkan dan moralitas digantungkan pada otoritas, maka satu hal tak terelakkan akan muncul, yaitu kontradiksi. Agama, dalam banyak ajarannya, menuntut manusia untuk mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan pengalaman sehari-hari dan logika paling dasar. Bukan karena hal-hal itu telah dibuktikan, melainkan karena mempertanyakannya dianggap terlarang. Schopenhauer menyebut kondisi ini sebagai absurditas, bukan karena ajarannya terdengar aneh, tetapi karena ia meminta manusia menanggalkan akal sehatnya secara sadar. Satu sisi agama berbicara tentang kasih dan keadilan ilahi, namun di sisi lain menggambarkan hukuman yang tak sebanding, kehendak Tuhan yang berubah-ubah, dan penderitaan yang diwariskan tanpa kesalahan pribadi. Manusia diminta menerima semua ini sebagai kebenaran mutlak, meskipun hati nurani dan rasio seringkali menolaknya. Bagi Schopenhauer, kontradiksi ini bukan kesalahan kecil. Ia adalah konsekuensi langsung dari iman yang berdiri tanpa dasar rasional. Ketika kebenaran tidak lagi diuji, segala hal, seberapapun bertentangannya, dapat dipertahankan. Di titik ini, agama menuntut pengorbanan terbesar dari manusia, yaitu kejujuran intelektual. Manusia tahu ada sesuatu yang tidak selaras, namun ia memilih untuk tidak melihatnya. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia takut kehilangan penghiburan yang selama ini ia pegang. Schopenhauer memahami ketakutan ini, namun ia menegaskan bahwa kenyamanan bukan alasan untuk menutup mata. Sebuah keyakinan yang hanya bertahan karena tidak boleh dipertanyakan bukanlah kebenaran, melainkan kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu diwariskan dari generasi ke generasi, absurditas pun berubah menjadi sesuatu yang terasa wajar. Bagi Schopenhauer, iman yang menuntut penyangkalan akal tidak mengangkat manusia, tetapi menahannya tetap berada dalam ilusi yang disepakati bersama. Arthur Schopenhauer menyadari satu kenyataan yang tidak ingin diakui banyak filsuf, yaitu tidak semua manusia mampu atau siap hidup dengan kebenaran yang telanjang. Bagi mayoritas manusia, hidup sudah cukup berat tanpa harus menanggung beban pertanyaan filosofis. Mereka bekerja, menderita, kehilangan, dan menua. Dalam kondisi seperti ini, agama bukanlah penjara, melainkan penopang. Schopenhauer tidak menganggap agama sebagai musuh umat manusia. Ia justru melihatnya sebagai filsafat yang disederhanakan, versi populer dari gagasan-gagasan metafisik yang terlalu berat bagi kebanyakan orang. Agama memberi jawaban yang mudah dipahami, simbol yang jelas, dan aturan yang tegas. Sementara filsafat justru menawarkan kebingungan, keraguan, dan pertanyaan tanpa akhir. Bagi Schopenhauer, filsafat bukan jalan untuk semua orang.
Ia menuntut keberanian untuk hidup tanpa ilusi, tanpa jaminan kosmis, dan tanpa penghiburan metafisik. Karena itu, agama dan filsafat, menurutnya, memiliki audiens yang berbeda. Agama ditujukan bagi massa, mereka yang membutuhkan arah, ketertiban, dan penghiburan. Sementara filsafat hanya bisa dijalani oleh segelintir orang yang sanggup menghadapi dunia tanpa penutup mata. Masalah muncul ketika agama tidak lagi tahu batasnya, ketika ia menuntut dominasi atas akal dan menolak keberadaan filsafat sebagai cara berpikir yang sah. Schopenhauer berpendapat bahwa selama agama tetap berada di wilayah simbol dan moral praktis, ia dapat berfungsi tanpa merusak pencarian kebenaran. Namun ketika agama mengklaim kebenaran mutlak tentang realitas dan melarang pertanyaan filosofis, konflik pun tak terhindarkan. Bagi Schopenhauer, kedewasaan manusia bukan terletak pada pilihan antara agama atau filsafat, melainkan pada kesadaran akan batas keduanya. Tidak semua orang harus menjadi filsuf, namun siapapun yang berpikir tidak seharusnya dipaksa untuk berhenti. Setelah begitu keras mengkritik agama-agama yang dogmatis, Arthur Schopenhauer sering dianggap sebagai penolak segala bentuk spiritualitas. Namun anggapan itu keliru. Schopenhauer tidak memusuhi pengaman batin. Ia justru menemukan kedalaman pemikiran spiritual di luar tradisi agama barat yang menekankan iman dan ketaatan. Dalam ajaran timur, terutama Buddhisme dan Hinduisme, Schopenhauer melihat sesuatu yang jarang ia temukan dalam agama-agama dogmatis, yaitu kejujuran tentang penderitaan. Ajaran-ajaran ini tidak menjanjikan dunia yang adil, tidak menutup mata terhadap sakit dan kehilangan, dan tidak memerlukan Tuhan personal yang mengawasi dan menghukum. Sebaliknya, penderitaan dipahami sebagai bagian inheren dari keberadaan, bukan sebagai ujian, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kenyataan yang harus disadari dan dihadapi. Schopenhauer melihat keselarasan antara pemikiran ini dan konsepnya sendiri tentang kehendak, dorongan buta yang membuat manusia terus menginginkan, dan karena itu terus menderita. Dalam spiritualitas timur, ia menemukan jalan yang berbeda, yaitu bukan menaklukkan dunia, melainkan melepaskan hasrat terhadapnya. Bukan berharap pada keselamatan dari luar, melainkan pembebasan dari dalam. Yang penting, spiritualitas ini tidak memaksa iman pada dogma yang tak bisa diuji. Ia lebih menekankan pengalaman langsung, disiplin batin, dan pengamatan diri. Bagi Schopenhauer, inilah bentuk religiositas yang lebih jujur, tanpa ilusi kosmis, tanpa janji surgawi, dan tanpa ancaman neraka. Namun bahkan di sini, Schopenhauer tetap berhati-hati. Ia tidak mengganti satu agama dengan agama lain. Ia hanya menunjukkan bahwa ada cara memahami penderitaan tanpa harus menutup akal. Di titik ini, kritik terhadap agama barat tidak lagi terdengar sebagai penolakan total, melainkan sebagai pencarian bentuk spiritualitas yang tidak memusuhi rasio dan tidak bergantung pada ketakutan. Pada akhirnya, Arthur Schopenhauer tidak menuntut manusia untuk meninggalkan iman. Ia hanya menuntut satu hal yang jauh lebih sulit, yaitu kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk bertanya, apakah keyakinan yang kita pegang lahir dari pemahaman atau hanya dari kebutuhan untuk ditenangkan? Schopenhauer memahami bahwa dunia terlalu keras untuk dihadapi tanpa penyangga batin, bahwa penderitaan, kehilangan, dan ketidakpastian seringkali lebih berat daripada yang sanggup ditanggung manusia seorang diri. Namun ia juga mengingatkan bahwa penghiburan yang dibeli dengan penyangkalan akal memiliki harga yang tak terlihat. Ketika manusia berhenti bertanya, ia mungkin menemukan ketenangan, tetapi ia juga menyerahkan tanggung jawab terbesarnya. Absurditas agama tidak mengajak manusia untuk membenci Tuhan, tidak pula mengajak untuk meruntuhkan iman orang lain. Buku ini hanya mengajukan satu cermin, yaitu agar manusia berani melihat dari mana keyakinannya berasal. Apakah dari rasa takut, dari kebiasaan, atau dari pemahaman yang sungguh-sungguh dipikirkan? Schopenhauer tidak menawarkan keselamatan. Ia tidak menjanjikan kedamaian abadi. Ia hanya menawarkan satu kebebasan yang sunyi, yaitu hak untuk berpikir tanpa larangan. Dan mungkin, di dunia yang penuh penderitaan ini, berani berpikir sendiri adalah bentuk keberanian paling langka, karena tidak semua orang siap kehilangan ilusi. Namun hanya mereka yang berani menatap dunia tanpa penutup mata, yang benar-benar memilih jalannya sendiri.